Halo semuanya, jadi di sini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai Word. Di sini ada 7 poin yang akan saya bahas dan akan saya tutorialkan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahel Aurelia dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional dengan NIM 24010100118. Jadi, yang pertama di sini kita akan membuat bagan struktur organisasi. Sebelumnya, teman-teman sediain dulu teks yang mau teman-teman ubah ke dalam struktur organisasi. Jadi di sini saya sudah mempunyai teksnya. Kemudian saya salin teks tersebut, kita copy dulu, baru kita pilih insert. Kita pergi ke insert, kemudian kita pilih yang ini, yang smart art. Kemudian kita pilih yang hierarchy. Nah, di sini ada pilihannya, teman-teman boleh pilih yang mana aja, tapi di sini saya mau pilih yang organization card. Kemudian kita klik OK. Nah, teks yang sudah kita salin tadi, kita copy. Oke. Sama-sama kita lihat, jadi bagan struktur organisasinya sudah jadi langsung di sini. Sangat mudah, bukan? Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke poin yang kedua. Baik teman-teman, jadi di sini kita akan masuk ke tutorial poin kedua. Di mana poin kedua ini kita akan mengubah sebuah teks ke dalam table. Sebelumnya teman-teman sediain dulu teks apa yang mau teman-teman ubah ke dalam table. Jadi di sini saya sudah menyediakan teks yang akan saya ubah ke table. Caranya sangat gampang. Kita copy dulu teks tersebut, baru kita pilih insert. Di sini ada table, kita pilih table. Kemudian kita langsung saja insert table. Nah, jadi teks yang kita copy tadi, kita salin ke table, jadilah tabelnya seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman rapiin aja kalau mau teman-teman rapiin. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, jadi kita masuk ke poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ini saya akan memberikan tutorial untuk mengirim surat massal. Jadi, pertama-tama kita ke mailings, baru kita pilih yang select recipients. Kemudian kita pilih yang use and existing list. Nah, di sini teman-teman pilih data yang mau teman-teman ubah ke surat massal. Di sini datanya saya simpan di dokumen. Nah, sebelumnya datanya kita pindahin dulu ke Excel, baru kita simpan filenya, baru kita masukin ke sini, oke? Kemudian kita pilih yang insert merge file, yang ini ya teman-teman. Oke, kita sesuaikan dulu di sini kursornya, baru kita pilih sesuai ininya, nama, kemudian alamat, kemudian jabatan. Nah, sudah itu kita klik ininya. Jadi dia tampilannya akan keluar seperti data yang udah kita simpan di Excel tadi. 3, 4. Sini saya akan membuat 10 surat massal. Oke. Kemudian kita klik, kalau semuanya sudah selesai, kita langsung saja klik finish and merge ini. Kemudian kita pilih yang edit individual dokumen. Oke. Nah, jadi surat yang udah kita buat tadi sudah selesai sesuai data-data yang kita masukin tadi. Begitu teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, di sini kita akan membuat tutorial yang poin keempat, di mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat autocorrect dan quick part format teks dan desain bebas. Jadi di sini sebelumnya kalian ketik apa aja. Sini saya mau ketik nama,
kemudian prodi, nah kalau kalian udah kalau kalian udah ketik kalimat yang kalian mau, kalian blok, kemudian kita pergi ke file. Di file, kita pilih yang option. Kemudian, kita pilih proofing, lalu kita klik autocorrect option. Nah, ini teks yang udah kita blok tadi akan muncul di sini. Kemudian kalian bebas boleh namain apa saja. Di sini saya namainnya data diri. Baru kita klik add, lalu oke lagi. Nah, yang ini kita hapus dulu. Baru kita ketik yang tadi kita buat jadi kodenya. Data diri baru spasi. Nah, jadi muncul kalimat yang udah kita masukin ke autocorrect tadi. Jadi begitu teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat quick part. Sebelumnya teman-teman di sini boleh ketik apa saja. Di sini saya akan membuat contoh toko roti. Namanya itu Choco Bakery. Menjual berbagai macam roti. Alamatnya kita buat di kemudian di sini teman-teman pergi ke insert. Setelah itu kita pilih yang save. Kemudian kita pilih line yang ini. Sambil kita tekan shift agar tujuannya garis yang kita tarik tidak geser-geser, tidak miring. Oke, kalau menurut teman-teman ini garisnya terlalu tipis, kita bisa pergi ke save format, kemudian kita pilih yang save outline, lalu kita pilih yang weight, yang ini, yang tebal. Nah, selanjutnya kita buat garisnya lagi, kita pergi ke insert, kita pilih shapes, kita klik yang ini, kita klik shift sambil tarik garisnya. Oke, kita sesuaiin. Baru kita pergi ke save format, kemudian save outline, weight, dan kita klik yang ini. Kemudian setelah itu kita pergi ke insert. Untuk menambahkan foto, kita pilih picture. Kita klik this device. Nah, jadi karena saya tadi nyimpan fotonya di picture, jadi kita buka picture. Nih, ini foto yang saya simpan tadi. Oke. Baru kita kecilin fotonya sesuai keinginan kita. Balik. Oke, kalau dia kebalik, kita balikin balik ya, guys. Kemudian kita kecilin, guys. Baru ini kita pilih yang ini. Salah, sorry. Kita pergi ke format, kemudian kita klik yang wrap text, kita pilih yang behind text. Kemudian kita geser fotonya sesuai keinginan kalian. Kalau kalian letak di mana, saya letak di sini. Kalau semuanya sudah, sekarang kita copy semuanya. Kita Ctrl A saja, terus Ctrl C, kemudian kita pergi ke
ke insert, kemudian kita klik ini quick part. Setelah itu kita pilih save selection to quick part gallery. Di sini kita menamain terserah kalian, karena sini itu contoh, jadi saya mau namainnya oke, klik oke. Nah, ini contohnya yang tadi kita hapus dulu. Hapus, baru kita pergi ke quick part. Nah, di sini udah ada quick part yang kita buat tadi. Jadi kita tinggal, kalau kalian mau lihat yang tadi kan tinggal klik quick part, terus kalian bisa klik file yang kita buat tadi. Jadi begitu teman-teman cara pembuatan quick part. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan membuat tutorial poin kelima, yaitu membuat daftar isi. Sebelumnya di sini kita udah ada daftar isi yang acak, yang belum tersusun dengan rapi. Jadi di sini kita akan blok bab 1, kemudian kita klik yang ini, kita create a style, lalu kita modify. Di sini namanya kita ganti jadi heading 1. Kemudian jangan lupa kita pilih style based on-nya di heading 1. Oke. Ini kita bold dulu biar sesuai, baru kita klik oke. Nah, setelah itu, ini kenapa kita pakai heading 1? Karena dia adalah judul besar. Kemudian kita masuk ke 1.1. 1.1 ini kita sudah bisa buat create yang baru lagi. Kita modify, kita namain dengan bab 1 heading 2 karena dia sudah masuk ke subbab. Style based on-nya kita buat ke heading 2. Garis miringnya kita matiin, kita bold, baru kita klik OK. Nah, untuk 1.1-nya kita udah buat, baru kita lanjut ke 1.2. Ini kita bisa pakai yang ini tadi, karena mereka masih sama-sama di subbab. Oke. Nah, bab 1 sudah selesai, sekarang kita lanjut ke bab 2. Bab 2 kita bisa pakai yang heading 1 tadi, karena mereka sama-sama judul besar. Tapi untuk yang 2.1, kita harus membuat create lagi, kita create a style, lalu kita modify, kita ganti namanya jadi bab 2 heading 2. Baru kita style based on-nya kita buat ke heading 2. Garis miringnya kita matiin, kita bold, baru kita klik OK. Nah, itu berlaku untuk 2.1, 2.2 dan seterusnya. Bab 2 heading 2. Bab 2 heading 2. Bab 3 heading 2. Dua titik 5. Oke. Ini tadi udah ya. Oke. Sekarang karena di bab 2 ada 2.21, jadi kita create lagi dia. Kita buat lagi yang baru. Nah, ini kita blok lagi, kita create a style lagi, baru kita modify. Di sini kita namainnya bab 2 heading 3 karena dia udah 2.11.
Dan di sini style based on-nya kita buat ke heading 3, lalu kita blok, upload, baru klik OK. Nah, begitu juga dengan yang 21.2. Bab 2 heading 3. Bab 2 heading 3. Itu seterusnya sampai akhir. Nah, kalau bab 2 telah selesai, sekarang kita lanjut ke bab 3. Bab 3 kita pakai yang heading 1 tadi karena sama-sama judul besar. Lalu 3.1-nya kita create ulang lagi. Create a style, modify. Di sini kita namainnya bab 3, heading 2. Jangan lupa style based on-nya di heading 2. Lalu garis miringnya kita matiin, kita bold, kita klik OK. Selanjutnya, bab 3 heading 2. Di bab 3 ini sama kayak yang bab 2 tadi, teman-teman. Dia ada 3.3. Nah, lanjut aja kita langsung ke 3.1. Kita create a style, modify. Baru kita ganti namanya bab 3, heading 3. Jangan lupa headingnya disesuaikan. Baru kalau udah sesuai semua, baru kita klik OK. Nah, untuk yang ini kita tinggal klik-klik aja. Oke teman-teman, sorry tadi ganggu sedikit karena memonya penuh. Jadi ini kita lanjut ke 3.3, yaitu bab 3 heading 3. Selanjutnya sampai ke 3.3.5. Nah, kalau semua yang sudah selesai, kita balik ke awal. Kemudian kita copy semuanya. Kita blok. Baru di sini kita buat halaman baru. Di insert kemudian blank page. Sorry. Nah, di sini kita udah ada halaman baru. Wah, banyak ya halaman barunya. Kemudian kita pergi ke reference. Lalu kita nge-lag, sorry. Kita pergi ke reference, kemudian kita klik table of contents, kita pilih yang nomor 2. Nah, jadi ini daftar isinya sudah jadi ya teman-teman. Kita ganti namanya jadi daftar isi. Oh ya, kenapa bab 1 ini pisah dari pendahuluan? Itu karena di saat kita enter, kita nggak akan save. Jadi biar agar bab 1 ini tidak berpisah dari pendahuluan, kita klik shift, lalu kita tekan enter. Baru ini kita blok.
klik kanan, kemudian update file, kemudian update enter table. Nah, di sini kita lihat kalau bab 1 tidak berpisah dengan pendahuluan. Begitu juga jika ingin merubah bab 2 dan bab 3-nya. Sekian video tutorial cara membuat daftar isi dari saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, jadi sekarang kita akan membuat tutorial yang ke-7, yaitu membuat PPT. Dimana di sini kita buat slide baru dulu. Oke. Ini. Oke, seperti ini. Nah, baru kita pergi ke insert. Kita pilih shapes. Baru kita pilih yang oval. Kemudian kita tarik sambil sekalian kita tekan shift biar dia ukurannya itu lurus. Oke, ini kita arahin di tengah. Nah, kemudian kita ke insert lagi, kita pilih yang icon. Sekarang kita pilih yang icon. Nah, di sini saya pilih icon yang gambar otak. Lalu kita agak besarin sesuai keinginan kalian aja. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil biar hasilnya bagus. Nah, ini kita tempatin di tengah. Kemudian kita ke text box. Kita buat di sini judulnya itu pendahuluan. Kita bold, kita ganti fontnya ke Arial Black, lalu ukurannya ke 28. Sorry, dia belum keubah. Kita bold, kita ganti ke Arial Black, ukurannya ke 28. Di sini saya ukurannya 28. Baru kita tarik. Baru kita sesuaiin di tengah juga. Nah, seperti ini. Oh ya, buat teman-teman yang mau ganti background atau warnanya, teman-teman bisa ganti sesuai keinginan teman-teman. Baru di sini kita mau buat garis pinggirnya. Kalau menurut di sini ada pilihan garis pinggirnya dan yang paling besar itu di sini ada 6. Cuman kalau teman-teman mau lebih gede lagi, sini kita bisa pilih. Sorry, agak nge-lag ya teman-teman. Nah, di sini saya mau pilih 15 aja. 15. Nah, oke. Setelah ini kita duplikat. Kita duplikat slide. Nah, di slide yang kita duplikat ini yang akan kita edit. Kita mau edit, kita mau pindahin ikonnya ini ke samping. Kemudian kita kecilin. Nah, pendahuluannya ini saya mau pindahin ke atas. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu icon yang oval ini tadi kita mau fullin sampai dia nutup layar. Dia sampai nutup slide ini gak teman-teman? Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita pilih yang save file. Save file, lalu kita pilih yang no fill. Nah, di sini kita mau teman-teman bebas mau ketik apa aja. Di sini saya udah save copy, yaitu mengenai aplikasi komputer. Oke. Sorry. Oke. Nah, setelah ini, kalau ini sudah selesai, kita lanjut ke
transisi. Nah, kita pilih transisi sesuai keinginan teman-teman aja. Di sini saya mau pilih transisi yang morph. Kenapa dia tidak berubah? Nah, di sini kita pilih transisi, baru kita pilih sesuai keinginan. Di sini saya pilih yang morph. Nah, kalau udah setelah itu, kita lanjut ke slide yang keempat. Ini kita copy dulu, kita duplikat dulu slide-nya. Kita pindahin. Oke, di sini kita mau kasih kita section name, rename, buat namanya jadi metodologi. Metodologi. Oke, rename. Nah, setelah itu, ini kita ubah nggak, teman-teman? Karena kita udah ganti slide, ini ikonnya kita ubah sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya mau pilih icon buku. Oke, kita sesuaiin di tengah. Kita gedein. Setelah itu, kita ganti juga ininya menjadi metodologi. Metodologi. Oke. Setelah itu, setelah selesai, kita mau duplikat layar. Kita nggak susah ya, teman-teman. Oke, kita duplikat slide. Nah, seperti yang di slide yang kedua tadi, kita duplikat slide-nya yang di bagian sini. Kita pindahin ikonnya ke pinggir. Kemudian ini kita letak di atas. Lalu ininya kita gedein. Nah, setelah itu kita save fill. Kemudian kita pilih yang no fill. Oke. Nah, setelah itu kita copy materi yang tadi. Kita copy materi yang tadi. Nah, baru kita ke transisi. Kita pilih yang morph juga. Kalau teman-teman mau nambahin animasi, nah, teman-teman bisa pilih animasi sesuai keinginan teman-teman. Oke. Yang ini tadi juga kita pilih animasinya yang ini aja. Nah, kalau udah, selanjutnya kita lanjut ke slide yang ke-6. Ini kita duplikat. Kita pindahin di bawah. Nah, di sini kita buat ganti rename-nya, add section. Kita buat rename-nya jadi hasil akhir. Hasil akhir. Nah, di sini sama juga seperti yang tadi, ikonnya kita ganti. Di sini kita mau pilih icon gambar. Ini aja, teman-teman. Kita ganti. Kita letak di tengah. Kita besarin
sesuai keinginan teman-teman. Baru ininya jangan lupa kita ganti juga jadi hasil akhir. Kita taruh di tengah-tengah. Oke. Kemudian kita duplikat slide lagi. Nah, di slide yang terakhir ini kita edit ininya. Ini kita taruh di pinggir. Kita kecilin. Kemudian hasil akhirnya kita taruh di atas. Baru kita besarin ininya sampai penuh di layar. Nah, setelah itu kita pilih yang save fill, kemudian no fill. Oke, jadi seperti ini. Kita paste lagi materi yang tadi hanya untuk sebagai contoh. Nah, sekarang kita pergi ke transisi, kemudian animation. Oke, kalau udah seperti ini, sekarang kita lanjut ke, nah kalau udah selesai semua seperti ini, sekarang kita balik ke slide yang pertama, yaitu yang ini. Nah, baik teman-teman, jadi kalau semuanya telah selesai sampai slide yang terakhir, sekarang kita pergi ke zoom, kita klik zoom, kemudian kita section zoom. Nah, ini kita pilih dari yang section 2 sampai yang section 4, lalu kita insert. Nah, selanjutnya kita klik kanan, baru kita zoom background. Nah, jadi dia udah hilang, jadi backgroundnya udah hilang, baru kita tinggal atur-atur aja. Nah, di sini kita pasin dahuluan, metodologi, dan hasil akhir. Oke teman-teman, setelah itu, nah oke teman-teman, jadi kalau udah selesai semuanya, kita pergi ke slideshow, terus kita pilih from beginning. Nah, di sini kita ke pendahuluan. Oke, selanjutnya kita ke metodologi. Selanjutnya kita ke hasil akhir. Oke, seperti itu tutorial dari saya. Semoga bisa membantu. Terima kasih semuanya.